Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat negara, termasuk 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, dan 1 wakil duta besar Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu sore tadi. Dalam kesempatan ini, Presiden melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030, Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Selain itu, Presiden melantik Wakil Menteri Kesehatan baru, Dr. Benjamin Paulus Octavianus, seorang dokter ahli paru, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menggantikan Ripka Haluk yang ditunjuk sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Presiden juga mengambil sumpah kepala dan Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Doni Oskaria, Aminuddin Ma'ruf, dan Terry Barata. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang diketuai Anggito Abimanyu. Tak hanya itu, Prabowo juga mengangkat 2 asisten khusus Presiden, Digayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Pengambilan sumpah dan pelantikan para pejabat ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR dan DPR, serta jajaran Kabinet Merah Putih. Berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua masa jabatan tahun 2025-2030. Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Asisten khusus Presiden bidang komunikasi dan analisa kebijakan dan asisten khusus Presiden bidang analisa data strategis. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, sebuah mobil jenis SUV menabrak kendaraan lain hingga terguling dan menutup jalan di kawasan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini taplak membuat lalu lintas tersendat dan menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Kondisi mobil berkelir hitam ini juga mengalami kerusakan pada bagian depan yang cukup parah, kaca mobil yang pecah. Sementara kendaraan lain yang ditabrak mengalami kerusakan di bagian roda belakang. Menurut kesaksian warga sekitar, peristiwa ini bermula saat mobil SUV yang melaju dari arah Senayan menuju Blok M tiba-tiba menabrak sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan hingga akhirnya terguling. Diduga sang sopir mengantuk dan tak dapat menguasai kendaraannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang pengemudi mengalami luka ringan.